Oke, masih dengan Profesor Kardus. Tak berjasa, tapi jenius. Tahukah Anda, setiap detik waktu berdetak di bumi ini, pasti akan selalu ada fenomena-fenomena alam unik, aneh, dan menakjubkan yang terjadi. Beberapa di antaranya mungkin mudah untuk kita amati, lihat, bahkan kita observasi. Sedang beberapa lainnya sangat sulit untuk terdeteksi, muncul tiba-tiba, lalu kemudian menghilang begitu saja. Entah fenomena-fenomena alam tersebut tercipta dari aktivitas meteorologi di atmosfer bumi atau muncul karena peristiwa geologi bumi. Mungkin juga karena terbentuk dari interaksi material atau entitas-entitas berenergi dari interstellar yang tak sengaja menabrak bumi. Sebut saja fenomena-fenomena alam seperti hujan triliunan partikel muon dan neutrino di setiap meter persegi di wilayah bumi setiap detik. Meski faktanya diketahui partikel-partikel lepton tersebut setiap hari melintasi tubuh kita, tapi mustahil untuk kita merasakannya. Atau fenomena semburan partikel sinar kosmik berenergi sangat tinggi yang bisa terjadi kapan saja, seperti halnya partikel Amaterasu, di mana ketika kalian tersambar partikel berenergi sangat tinggi ini, Anda akan tiba-tiba terkapar tanpa ada yang tahu apa yang sedang Anda alami. Karena pancaran energi ultra dahsyat tersebut faktanya tidak bisa kita deteksi dengan indera kita. Atau mungkin fenomena gravitational wave atau gelombang gravitasi yang terbentuk ketika dua lubang hitam atau dua bintang neutron bertumbukan, di mana ketika Anda atau planet bumi dilewati oleh gelombang gravitasional tersebut, sebenarnya tubuh Anda akan diregangkan atau dimelarkan. Begitu pula dengan seluruh objek-objek di bumi ini. Dan sekali lagi, indera kita tentu tak akan dapat merasakannya, mendeteksi, meski Anda berada dalam kesadaran tinggi. Ya, karena diketahui mayoritas peristiwa kosmik tersebut terjadi di ranah mekanisme kuantum. Dan kali ini yang akan Profesor Kardus bahas adalah tentang fenomena petir gelap atau dark lightning, yakni semburan pengion gamma super kuat yang disertai pancaran antimatter atau positron, juga elektron, di mana fenomena tersebut kerap terjadi di atmosfer bumi. Bahkan sambarannya akan sangat beresiko jika berada di jalur-jalur lalu lintas udara. Tapi sebelum Profesor Kardus mengulasnya, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng di channel Profesor Kardus. Tak berjasa, tapi genius. Ya, dark lightning atau petir gelap, atau secara ilmiah disebut terrestrial gamma ray flash, adalah fenomena langka yang bisa terjadi kapan saja di bumi ini, terutama di ketinggian atmosfer. Karena umumnya fenomena semburan sinar gamma terrestrial kuat ini terbentuk di wilayah awan pembentukan petir, seperti halnya awan cumulonimbus atau supercell dan lain-lain di bagian troposfer bumi, sekitar 15.000 meter dari permukaan bumi. Tapi meski begitu, tak semua awan petir diketahui dapat menciptakan petir gelap atau terrestrial gamma ray flash, di mana semburan petir gelap tersebut umumnya tersusun dari pancaran sinar pengion gamma energi tinggi, hamburan elektron, dan juga antimateri yakni positron. Iya, tahukah Anda, petir gelap atau terrestrial gamma ray flash pertama kali terdeteksi oleh teleskop Fermi sinar gamma. Teleskop Fermi sinar gamma merupakan teleskop super sensitif milik NASA yang memiliki spesialisasi pendeteksian pancaran radiasi kosmik terutama sinar gamma. Diluncurkan pertama kali pada tahun 2008. Teleskop ini rutin mengamati wilayah-wilayah di alam semesta yang berpotensi menghamburkan pancaran sinar gamma energi tinggi, seperti halnya di wilayah ledakan bintang supernova atau di area sekitar ergosfer lubang hitam. Tapi kejadian aneh muncul pada tahun 2010, di mana saat itu para ilmuwan yang mengoperasikan teleskop tersebut terkejut karena sensor ultrasensitif teleskop tersebut terpapar pancaran positron, yakni antimateri atau antipartikel dari elektron berenergi tinggi. Saat itu, para ilmuwan mengira paparan positron tersebut berasal dari lubang hitam atau wilayah lain di interstellar. Namun, setelah diselidiki, mereka terkejut karena sumber pancaran positron antimateri tersebut berasal dari wilayah atmosfer bumi, yakni wilayah kumpulan badai petir yang berjarak hanya 3.000 mil dari teleskop Fermi.
semburan positron tersebut berjumlah triliunan, berlangsung sangat singkat, di rentang 1,5 milidetik, menyambar ke segala arah dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya. Hingga akhirnya, setelah beberapa tahun melakukan observasi lanjutan dan dibantu oleh bukti-bukti visual dari berbagai satelit dan detektor, diketahui para ilmuwan akhirnya berhasil menyimpulkan dan menyebut fenomena tersebut sebagai dark lightning atau semburan sinar gamma terestrial, karena diketahui pada fenomena itu tak hanya positron yang terbentuk, tapi pancaran sinar gamma energi tinggi juga elektron turut dihasilkan. Namun diketahui dark lightning hanya dapat terbentuk di keadaan gumpalan badai petir dengan aliran elektron yang energik dan super sangat cepat. Seperti yang kita tahu, umumnya badai petir tersusun dari kristal-kristal es kecil bermuatan positif atau negatif. Petir atau kilatan-kilatan listrik dengan daya super kuat tersebut umumnya terbentuk dari aliran pergerakan elektron yang saling bertumbuh hingga menciptakan medan listrik. Ya, diketahui petir gelap hanya dapat terjadi ketika longsoran elektron bergerak dengan super cepat, karena diketahui saat elektron bergerak mendekati kecepatan cahaya, beberapa dari elektron tersebut akan bertabrakan dengan molekul udara, collision, atau tumbukan berenergi tersebut kemudian akan menciptakan sinar gamma pengion yang super radioaktif. Selanjutnya, sinar gamma yang tercipta akan kembali menabrak molekul-molekul udara lain hingga menciptakan elektron dan pasangan antipartikelnya yakni positron. Rentetan perilaku tersebut mirip dengan pembelahan berantai fisi nuklir. Ya, pada peristiwa tersebut, positron yang terbentuk tersebutlah yang terdeteksi oleh teleskop gamma Fermi. Sedang sinar gamma berenergi dan elektron-elektron lainnya menyebar ke segala arah di dalam badai petir tersebut. Ya, sinar gamma yang tercipta memiliki energi sangat super kuat hingga berenergi 20 juta elektron volt. Tapi meski begitu, pancaran tersebut tak dapat terdeteksi dengan mata telanjang. Diketahui menurut para ilmuwan, pelepasan hamburan sinar gamma dalam petir gelap tersebut sangat berbahaya, terutama bagi makhluk hidup, termasuk manusia. Hal inilah yang dikhawatirkan oleh para ilmuwan jika suatu saat petir gelap tersebut akan menghantam pesawat-pesawat komersil yang memasuki wilayah awan petir di ketinggian di atas 10.000 meter di troposfer. Meski petir gelap sangat jarang terbentuk dan berusia cukup sangat singkat, tapi seandainya sebuah pesawat masuk ke dalam gumpalan awan petir, di mana di dalam awan tersebut terdapat percikan petir gelap, pasti paparan sinar gamma pengion dosis super tinggi akan menembus ke seluruh bagian pesawat tersebut. Meski pesawat dapat menangkal hantaman arus listrik kuat dari petir, tapi tidak untuk sinar gamma dosis tinggi yang dihasilkan. Ya, menurut para ilmuwan, jika para penumpang pesawat terhantam oleh semburan gamma petir gelap dosis tinggi, sebenarnya saat itu mereka tidak akan merasakan apa-apa atau trauma fatal yang menyebabkan kematian. Tapi diketahui, paparan radiasi pengion sinar gamma tersebut memiliki dosis puluhan kali lipat lebih kuat daripada dosis radiasi CT scan yang membunuh sel kanker di rumah sakit. Yang artinya, jika kalian terpapar energi gamma sebesar itu, kerusakan jaringan sel dapat terjadi, bahkan dapat menyebabkan pemutasian genetika. Tapi, Anda jangan pernah berharap jika hamburan sinar gamma yang terpapar pada Anda nantinya akan memutasi genetika Anda sehingga Anda dapat berubah menjadi Hulk, Godzilla, bahkan superhero lainnya. Karena yang akan Anda alami sebenarnya adalah berbagai resiko penyakit kronis jangka panjang seperti halnya kanker, leukemia, pelemahan jaringan sel, dan lain-lain. Dan itu tentunya akan menghantui Anda selama sisa hidup Anda. Ya, dan berikut adalah informasi singkat dari Profesor Kardus tentang terrestrial gamma rays. Profesor Kardus dari Control Room Server Gamma Rays Teleskop NASA mengabarkan